sore teman-teman semua. Hari ini saya akan bicara sedikit tentang apa yang sering dikatakan orang atau sering diperbincangkan orang tentang konsep kebudayaan. Masyarakat awam dan kaum ilmiawan tentu beda melihat konsep kebudayaan. Awam sering mengartikan kebudayaan itu identik dengan kesenian. Padahal kebudayaan itu sangat luas cakupannya. Berikut saya akan menjelaskan konsep kebudayaan dari seorang Bapak antropologi, yaitu Bapak Profesor Ucaraningrat, di mana beliau pernah mengajarkan saya tentang apa itu kebudayaan. Beliau mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, aktivitas, dan hasil karya manusia yang dijadikan milik bersama dan diperoleh melalui proses belajar. Jadi dengan demikian, kebudayaan itu bukan sesuatu yang naluriah atau insting, tapi harus melalui proses belajar dan mengajar. Dari definisi tersebut, dia membagi 3 wujud kebudayaan. Pertama, wujud abstrak, kedua, wujud konkret, dan ketiga, wujud yang sangat konkret. Wujud abstrak tersebut disebutnya dengan sistem budaya, yang terdiri dari nilai-nilai, ide-ide, gagasan, dan pengetahuan. Jadi, sifatnya abstrak sehingga berada di kepala manusia. Wujud kedua disebutnya dengan sistem sosial yang mencakup interaksi dan aktivitas manusia. Yang ketiga disebutnya artefak, yaitu wujud benda yang bisa dipegang. Jadi dari ketiga wujud tersebut, yang paling abstrak adalah sistem budaya, kemudian dilanjutkan yang sifatnya konkret, yaitu sistem sosial, dan yang sangat konkret berupa benda adalah artefak atau kebudayaan fisik. Dari 3 wujud tersebut, kemudian dia menjelaskan lagi lebih lanjut bahwa setiap kebudayaan memiliki 8 unsur kebudayaan. Terdiri dari bahasa, organisasi sosial, sistem pengetahuan, peralatan hidup dan teknologi, kesenian, organisasi sosial, dan sistem religi. Jadi, ketiga unsur kebudayaan tersebut dapat dilihat dalam 3 wujud, yaitu wujud abstrak, wujud konkret, dan wujud sangat konkret. Perlu juga kita ketahui bahwa kebudayaan itu sifatnya dinamis. Jadi selain dipelajari juga dia dinamis, artinya tidak ada kebudayaan yang statis. Dan semua kelompok manusia, suku bangsa memiliki kebudayaan. Jadi selain dia dinamis, dia juga mempunyai sifat variatif. Artinya setiap kelompok suku bangsa, masyarakat, bangsa itu memiliki perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan itu tentu bisa disebabkan oleh faktor luar, tapi juga dari faktor dalam. Faktor dalam artinya perubahan itu terjadi dari dalam masyarakat karena menyangkut kebutuhan misalnya. Atau bisa juga karena pengaruh peristiwa alam sehingga terjadi secara internal. Kemudian pengaruh luar tentu lebih besar, mencakup misalnya perubahan teknologi, hubungan antar bangsa, antar suku bangsa, dan juga
sekarang ini misalnya dipengaruhi tentu lebih dahsyat lagi perubahan karena canggihnya teknologi informasi. Misalnya melalui media sosial, kita tidak perlu lagi berinteraksi secara verbal dengan masyarakat luar, tapi kita bisa berinteraksi dalam waktu yang sangat instan dan singkat dengan bangsa-bangsa lain atau orang-orang lain. Jadi itu kira-kira tentang apa itu kebudayaan. Jadi kebudayaan itu sekali lagi sifatnya dinamis, harus dipelajari, kemudian variatif. Dan semua manusia atau kelompok manusia pasti memiliki kebudayaan. Karena secara biologi memang otak manusia volumenya lebih besar dibanding dengan makhluk-makhluk lain yang ada di bumi. Itulah sebabnya maka manusia selalu berubah dari masa ke masa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Demikian yang bisa saya jelaskan, salah satu konsep atau teori sederhana dari seorang guru besar antropologi, yaitu Bapak Profesor Dr. Puncaramuda. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya, sehingga tidak lagi mengartikan kebudayaan itu sebagai sesuatu yang statis, tapi kebudayaan itu sifatnya dinamis dan variatif. Demikian Juan Juah Banta Karina, dan jangan lupa like, share, dan subscribe.